بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah wal akhawat, a'azakumullah jami'an. Kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke 59. Masih di dalam bab al-masah alal khuffain, yaitu mengusap dua sepatu atau pembungkus kaki. Qala al-muallif rahimahullah wa an Umar mawqufan wa Anas marfu'a idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima waliyusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Dari Umar secara mauquf, yaitu sanadnya sampai kepada Umar saja, sahabat, dan dari Anas secara marfu, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan memakai dua sepatunya, al-khuf, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan tentang bab ini, adalah ma yulbas 'ala rijal min julud wa nahwiha,
apa yang dipakai di kaki sebagai pembungkus kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya, maka hendaklah ia mengusap keduanya dan sholat dengan memakai keduanya, dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia mau, kecuali karena junub. Akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhaha. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh ad-Daraqutni dan Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Pembahasan tentang hadis ini kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, tentang derajat hadis ini. Syekh Isam Musa Hadi di dalam tahqiq beliau terhadap kitab Bulughul Maram halaman 36 menjelaskan, qala syekhuna fi ta'liqihi ala subulis salam. Syekh kami yang beliau maksud adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Subulus Salam, qultu, saya berkata, wa wafaqahu Az-Zahabi fit Talkhis, dan apa yang dikatakan oleh Al-Hakim disetujui oleh Az-Zahabi di dalam kitab At-Talkhis. Wa huwa ajib, dan hal itu merupakan tindakan yang aneh, yaitu dari Az-Zahabi dengan membenarkan pensahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim. Fa inna fihi Al-Miqdad ibn Daud, sebab di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Miqdad ibn Daud. Qala An-Nasa'i, An-Nasa'i berkata, laisa bithiqah, ia bukan seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya. Wa qala Ibnu Yunus takallamu fih, Ibnu Yunus mengatakan para ulama hadis telah membicarakannya. Lakin akhrajahu ad-Daraqutni min tariqin ukhra wa isnaduhu sahih. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, akan tetapi ia, yaitu hadis ini, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari jalan yang lain dan sanadnya sahih, kama qala sahibut Tanqih, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab At-Tanqih, wa aqarrahu Az-Zaila'i fi Nasbir Raya, dan dibenarkan oleh Az-Zaila'i di dalam kitab Nasbur Rayah jilid yang pertama halaman 179. Wa qala Al-Hafidz fin Nata'ij, Al-Hafidz mengatakan di dalam kitab An-Nata'ij, isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Wal mauquf akhrajahu Malik ayda, dan hadis yang mauquf yang sampai sanadnya kepada Umar juga diriwayatkan oleh Malik. Jadi hadis yang marfu yang diriwayatkan dari Anas memiliki jalan yang lain yang sanadnya sahih. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian poin yang kedua, tentang beberapa kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Yang pertama, perkataannya atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berwudu. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, mata yasduq 'alal insan annahu tawadda,
kapankah bisa dikatakan seseorang itu telah berwudu? Yasduqu 'alal insan annahu tawadda idza atamma taharata. Seseorang itu dikatakan benar telah berwudu apabila ia telah menyempurnakan taharahnya, wa ghassala wajhahu wa yadayhi, membasuh wajah dan kedua tangannya, wa masaha ra'sah wa ghassala rijlaihi, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya. Intinya ia menyelesaikan semua yang berkaitan dengan wudu. Sahha annahu tawadda, maka ketika itu benar dikatakan bahwa ia telah berwudu. Demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram jilid yang pertama halaman 389. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yamsah 'alaihima wal yusalli fihima." Maka hendaklah ia mengusap keduanya, kedua sepatunya, dan melaksanakan salat dengan memakai keduanya. Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, al-lam fi hadainil fi'lain lil amr. Lam yang terdapat di dalam kedua kata kerja ini, yaitu yamsah dan yusalli, lil amr, menunjukkan perintah. Walidha sukkinatil lam, oleh karena itu lamnya disukunkan, liwuku'iha ba'dal fa fil jumlatil ula wa ba'dal waw fil jumlatil tsaniyah, karena ia disebutkan setelah fa pada kalimat yang pertama, yaitu kalimat fal yamsah, dan disebutkan setelah waw pada kalimat yang kedua, yaitu wal yusalli. Demikian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram jilid yang pertama halaman 389. Kemudian poin yang ketiga tentang beberapa faedah dan hukum yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Yang pertama, dan ini adalah penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin, annahu la yajuz al-mashu 'ala al-khuffain illa idza labisahuma ba'da istikmali at-tahara. Annahu la yajuz al-mashu 'ala al-khuffain illa idza labisahuma ba'da istikmali at-tahara, bahwa tidak boleh mengusap kedua sepatu atau yang semisalnya kecuali apabila seseorang memakai keduanya setelah menyempurnakan taharah, setelah menyempurnakan wudunya, setelah tuntas wudunya. Yu'khadhu min qaulih, ini disimpulkan dari sabda beliau, idza tawadda'a, apabila ia telah berwudu. Demikian bagaimana tertera di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram jilid yang pertama halaman 389. Kemudian yang kedua, innal masha rukhsatun, bahwa mengusap dua sepatu itu merupakan rukhsah, keringanan atau dispensasi, bahwa jaiz wa laisa biwajib, maka ia hukumnya boleh dan bukan wajib. Wa qad quyidal amr bil masah, dan ia telah dibatasi dan perintah itu telah dibatasi dengan mengusap. Wa yahtamil an yakuna lil istihbab, dan ada kemungkinan hal itu menunjukkan hukum mustahab, yaitu dianjurkan.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-afdalu lilabisil khuffi ay yamsaha alaih, yang lebih utama bagi orang yang memakai sepatu hendaklah mengusapnya. Wal afdal liman qadamahu maksyufatan ghasluhuma iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan yang lebih utama bagi orang yang kedua kakinya terbuka, tidak memakai dua sepatu dan yang semisalnya, yang lebih utama baginya adalah membasuh kedua kakinya dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Demikian faedah ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam jilid yang pertama halaman 217. Kemudian faedah yang ketiga, anna hadzal hadits yurajjihul qawla bi annahu law ghasala ar-rijla al-yumna wa adkhalaha al-khuf thumma al-yusra wa adkhalaha al-khuf fa innahu la yamsah. Faedah yang ketiga ini dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin. Beliau rahimahullah mengatakan, hadis ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa jika seseorang itu membasuh kaki kanannya lalu ia memasukkan sepatu, lalu ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu atau ia memakai sepatu, kemudian setelah itu ia membasuh kaki kiri dan ia masukkan kaki kiri tersebut ke sepatu yang lain, maka sesungguhnya orang tersebut tidak boleh mengusap, li'annahu adkhala al-yumna qabla an yutimma wudu'ah, sebab ia memasukkan yang kanan sebelum ia menyempurnakan wudu'nya, sebab masih tersisa kaki yang kiri belum dibasuh. Fa idza sahha hadzal hadits fa innahu yaruddul qawla bi annahu yajuz an yudkhila ar-rijla al-yumna fil khuf qabla an yaghsila al-yusra. Maka apabila hadis ini sahih, dan hadis ini sebagaimana yang telah dijelaskan adalah hadis sahih, maka hadis ini membantah pendapat yang menyatakan boleh seseorang itu memasukkan kaki kanan ke sepatu sebelum ia membasuh kaki kiri. Thumma yaghsil al-yusra wa yudkhilaha fil khuf. Kemudian setelah itu ia membasuh kaki kiri dan memasukkannya ke sepatu. Wa hadza jaiz inda Syekhul Islam rahimahullah wa jama'atin minal ulama, dan hal ini boleh menurut Syekhul Islam rahimahullah dan sekelompok ulama. Wa qala, dan ia mengatakan, innahu la yunafi hadits al-Mughirah fi qawlih adkhaltuhuma tahiratain, dan ia mengatakan sesungguhnya ia tidak bertentangan dengan hadis Mughirah di dalam ucapannya, aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Lakin idza sahha hadzal hadits bahwa wadih annahu la budda min istikmalit tahara. Akan tetapi apabila hadis ini sahih, maka ia jelas menunjukkan bahwasanya harus menyempurnakan taharah, harus menyempurnakan wudu, baru setelah itu memasukkan sepatu. Wal amr sahal, dan perkara ini mudah, yakni la yabqa alaika an takhruja minasy syubhah
illa an tuakhira idkhal al-yumna hatta taghsil ar-rijl al-yusra, yaitu tidak tersisa bagimu untuk terbebas dari syubhat ini kecuali dengan cara menangguhkan atau mengakhirkan tindakan memasukkan kaki kanan hingga engkau membasuh kaki kiri. Artinya menyempurnakan wudu secara sempurna terlebih dahulu, baru memasukkan kaki kanan ke sepatu dan seterusnya. Demikian penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebagaimana tertera di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, jilid yang pertama halaman 390. Kemudian faedah yang keempat, dan faedah ini juga dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, as-salatu fil khuffain, yaitu melaksanakan salat dengan memakai dua sepatu. Liqaulihi wal yusalli fihima, berdasarkan sabdanya, dan hendaklah ia salat dengan memakai keduanya. Fa in qala qail, apabila seseorang bertanya, ara'aitum law kana fihima qadar, yakni najis, bagaimana pendapatmu apabila ada najis pada kedua sepatu tersebut? Qulna la yusalli fihima hatta yutahhirahuma, maka kami jawab, ia tidak boleh salat dengan menggunakan kedua sepatu yang najis tersebut hingga ia mensucikan keduanya. Wa yutahhiruhuma bit-turab, dan ia mensucikan kedua sepatunya yang najis dengan tanah. Yamsa al-khuf bil ard, yaitu ia usap-usapkan, ia gosok-gosokkan sepatu yang najis ke tanah, hatta tazulan najasa, hingga najis itu hilang. Lianna hadza jaa fi sunnah, sebab ini telah tertera di dalam sunnah. Wa amma qaulu man yaqul la budda min ghaslihima, adapun pendapat orang yang menyatakan kedua sepatu yang najis itu harus dicuci, fahadzal qaulu dhaif, maka pendapat ini lemah. Limukhalafatihi as-sunnah min wajh, karena dari satu sisi pendapat ini menyelisih sunnah, wali anna fi masyaqqatan 'alal insan, dan dari sisi yang lain dikarenakan di dalam tindakan hal ini terdapat kesulitan bagi seseorang. Liannahu law ghasala al-khuf thumma labisa ta'adza bil buruda, sebab jika ia mencuci sepatu tersebut kemudian ia memakainya kembali, tentulah ia akan terganggu dengan keadaan dingin yang ada. Wali anna fihi ifsadan lil khuf, dan dikarenakan di dalam tindakan tersebut terdapat tindakan merusak sepatu tersebut. Fa'ala kulli hal la syakka anna tathhiral khuffain innama yakunu bit-turab. Bagaimanapun kondisinya, tidak diragukan bahwa mensucikan dua sepatu, yaitu yang terkena najis, sesungguhnya dilakukan dengan tanah, yaitu dengan diusap-usapkan atau digosok-gosokkan ke tanah hingga najis yang menempel di sepatu tersebut hilang. Demikian Imam Ibn Utsaimin menjelaskan dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, jilid yang pertama halaman 390. Kemudian faedah yang kelima, dan faedah ini dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah di dalam kitab Tawdihul Ahkam, yaitu al-mashu 'ala al-khuffain wa nahwihima khassun bil hadatsil asghar
mengusap dua sepatu dan yang semisalnya kaos kaki dan yang lainnya, khusus berkaitan dengan hadas kecil. Ammal hadatsul akbar fala yajuzul mashu ma'a. Adapun hadas besar, maka tidak boleh mengusap dua sepatu bersamaan adanya hadas besar tersebut. Bal la budda min khal'il khuffain wa ghaslil qadamain, melainkan wajib melepaskan dua sepatu tersebut dan mencuci kedua kaki. Liqaulihi illa min janabah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena junub. Lianna hadatsal janabati asyad wa aghladu min al hadatsil asghar, sebab hadas junub atau hadas besar lebih berat daripada hadas kecil. Fa innahu yahrum 'alal junub ma la yahrum 'ala sahibil hadatsil asghar, sebab diharamkan bagi orang yang junub hal-hal yang tidak diharamkan kepada orang yang mengalami hadas kecil. Demikian bagaimana tertera dalam Tawdihul Ahkam jilid yang pertama halaman 218. Inilah beberapa faedah yang disimpulkan dari hadis ini. Hadis 59. Kita lanjutkan hadis yang ke-60. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahun walil muqimi yauman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffaihi ay yamsaha alaihima. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memberikan keringanan, memberikan dispensasi kepada musafir, orang yang bepergian, yang melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam apabila ia bersuci lalu ia memakai kedua sepatunya. Nabi memberikan keringanan agar ia mengusap keduanya. Akhrajahu ad-Daraqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Al-Hafidz mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh ad-Daraqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pembahasan tentang hadis ini kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, tentang derajat hadis ini. Hadis ini selain disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga disahihkan oleh Al-Khattabi dan Asy-Syafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab beliau Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Rafi'il Kabir, dan juga dihasankan oleh Al-Bukhari sebagaimana tertera di dalam kitab Al-Ilal karya At-Tirmidzi, dan juga dihasankan oleh An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam tahqiq beliau terhadap kitab Mishkatul Masabih hadis 519, isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan. Demikian keterangan ini diambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Isam Musa Hadi di dalam tahqiq beliau terhadap kitab Bulughul Maram halaman 36. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah
Kemudian yang kedua, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Yang pertama, rakhasa, dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ar-rukhsatu fil lughah as-suhula. Ar-rukhsah secara bahasa maknanya adalah as-suhula, mudah. Wa minhu summiya syai'ul qalilul thamani rakhisa, dan darinya dinamakan sesuatu yang sedikit harganya dengan rakhis, li suhulatil wusul ilai, ya, sesuatu yang murah karena mudahnya mendapatkan sesuatu tersebut, karena ia murah. Wa fi syara', dan pengertiannya di dalam syariat, arrafahal usuliyun bita'rifin qad yakunu fihi su'ubah, telah didefinisikan oleh para ahli usul fikih dengan sebuah definisi yang barangkali terdapat unsur kesulitan di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan tentang definisi ar-rukhsah, ma thabata ala khilafi dalilin syar'i li mu'aridin rajih, apa yang tertetapkan ala khilaf, dengan menyelisihi dalil yang syar'i, karena adanya faktor yang menentangnya yang lebih kuat, yang berlawanan dengannya yang lebih kuat. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, walau annahum qalu, sekiranya mereka mengatakan tentang definisi ar-rukhsah, inna ar-rukhsah fi syara' at-tashil, sesungguhnya rukhsah di dalam syariat itu adalah at-tashil, tindakan memudahkan. Ay ma suhila fi li sababin minal asbab, yaitu apa yang diberikan kemudahan di dalamnya karena sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada. Lakana hadza ashala wa aqraba lil fahmi, tentulah definisi ini lebih mudah untuk dipahami. Demikian beliau jelaskan sebagaimana tertera dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, jilid yang pertama halaman 391. Kemudian yang kedua, tatahhara. Al-murad bit-tathhir huna al-wudu' al-kamil. Yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah wudu secara sempurna. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam bagaimana tertera dalam kitab Tawdihul Ahkam, jilid yang pertama halaman 219. Kemudian poin yang ketiga, tentang beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, muddatu mashil musafir thalathatu ayyamin wa layalihin, masa mengusap, yaitu mengusap sepatu dan yang semisalnya bagi musafir, orang yang berpergian, 3 hari 3 malam. Wa mashul muqim yaumun wa layla, dan mengusap bagi orang yang mukim, tidak bepergian, adalah sehari semalam. Demikian bagaimana tertera dalam kitab Tawdihul Ahkam, jilid yang pertama halaman 219. Kemudian yang kedua, ayyakunal mashu ba'da taharatin kamilah wa al-lubsu al-khuffain ba'daha, mengusap dilakukan setelah taharah secara sempurna dan memakai kedua khuf atau sepatu dilakukan setelahnya, yaitu setelah wudu yang sempurna.
Ini juga penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam jilid yang pertama halaman 219. Kemudian yang ketiga, al-farqu bainal musafir wal muqim. Perbedaan antara musafir dan muqim. Huwa, yaitu annal musafir fi madhinnatil hajah ila tulil muddah, bahwa seorang musafir itu seorang yang sedang bepergian berada dalam kondisi yang memungkinkannya membutuhkan waktu yang lama, lima syaqqati safar, karena sulitnya perjalanan, wal barad, dan cuaca dingin, wal hafa wa tawfiril waqt, dan juga karena kondisi yang seseorang tersebut tidak memakai sesuatu, dan tawfiril waqt, dan juga untuk menyimpan waktu, bi khilafil muqim wa huwa fi raha min hadza kulli, berbeda dengan seorang yang mukim yang tidak bepergian, maka ia terbebas dari semua kondisi ini. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian yang keempat, al-mashu 'alal khuffain wa nahwihima rukhsatun minallahi ta'ala. Mengusap dua sepatu dan semisal keduanya merupakan dispensasi dari Allah Ta'ala, wa suhulatun 'ala khalqi, dan kemudahan yang diberikan kepada makhluknya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-murakhis muballighun 'anillahi ta'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pihak yang memberikan dispensasi adalah pihak yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Faedah yang keempat ini juga dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian yang kelima, kullama ishtaddatil hajah hasalatir rukhsah wat taysir. Semakin besar kebutuhan dan keperluan, maka akan diperoleh keringanan dan kemudahan. Wa hadhihi ya qa'idatul Islam fil kubra, dan ini merupakan kaidah yang besar di dalam Islam, fi ahkamihi rasyidah, di dalam hukum-hukumnya yang bijaksana. Faedah yang kelima ini juga dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir, wa fihi dalil ala anna syar'a yunazzilul mukallafin ala mujabi ahwalihim. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa syariat itu yunazzilu al-mukallafin, menempatkan orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah balik lagi berakal, sesuai dengan kondisi-kondisi mereka. Wa kullu wahid lahu manzilatuhul munasibatu lihali. Jadi masing-masing orang itu memiliki kedudukan yang sesuai dengan kondisinya. Faedah yang keenam ini juga dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-60 ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-61, dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam babul mashi 'alal khuffain. Qala al-Hafidz rahimahullahu taala, wa an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsah 'alal khuffain. Qala na'am. Qala yawman.
Qala na'am. Qal wa yawmain? Qala na'am. Qala wa thalathah? Qala na'am. Wa ma syi'ta. Dan dari Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua sepatu? Beliau menjawab iya. Kemudian Ubay kembali bertanya, apakah aku boleh mengusapnya satu hari? Beliau menjawab iya. Kemudian ia kembali bertanya, apakah boleh 2 hari? Ia menjawab. Beliau menjawab iya. Kemudian ia kembali bertanya, apakah boleh 3 hari? Beliau menjawab iya. Wa ma syi'ta, dan dengan waktu yang kau inginkan, yaitu terserah yang kau kehendaki. Al-Hafidh mengatakan, akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau mengatakan laisa bil qawi. Hadis ini tidak kuat. Tentang derajat hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Talkhisul Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'il Kabir, juz yang pertama halaman 163, menjelaskan dha'afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan lemah oleh Al-Bukhari. Faqala la yasih. Beliau mengatakan hadis ini tidak sahih. Wa qala Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan ukhtulifa fi isnadihi wa laysa bil qawi. Terjadi perselisihan pendapat tentang sanadnya dan ia tidak kuat. Wa qala Abu Zur'a ad-Dimashqi an Ahmad rijaluhu la yu'rafun. Abu Zur'ah ad-Dimashqi meriwayatkan perkataan Ahmad tentang hadis ini, para perawinya tidak dikenal. Wa qala Abul Fath al-Azdi huwa haditsun laisa bil qa'im. Abul Fath al-Azdi mengatakan ia adalah hadis laisa bil qa'im. Lafaz laisa bil qa'im, hadis yang tidak tegak, adalah menunjukkan kelemahan hadis ini dan ia tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala Ibnu Hibban mengatakan lastu a'tamidu ala isnadi khabari. Aku tidak berpegang atau bersandar kepada sanad hadisnya. Wa qala ad-Daraqutni la yathbut. Ad-Daraqutni mengatakan ia tidak tertetapkan, ia tidak kuat. Wa qad ikhtulifa fihi ala Yahya ibn Ayyub ikhtilafan katsira, dan telah terjadi perselisihan terhadap Yahya ibn Ayyub dengan perselisihan yang banyak. Wa qala Ibnu Abdul Bar la yathbut wa laysa lahu isnadun qa'id. Hadis ini tidak kuat, tidak tetap, dan ia tidak memiliki sanad yang tegak yang menunjukkan bahwa hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wa naqala an-Nawawi bi Syarhil Muhazzab ittifaqal a'immah ala dha'fi. Dan An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab telah menukilkan kesepakatan para imam tentang lemahnya hadis ini. Qultu, saya berkata, yang berkata adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Talkhisul Habir. Wa balagha Al-Jawzaqani fa dzakarahu fil mawdu'at, dan Al-Jawzaqani telah berlebih-lebihan di mana ia menyebutkan dan memasukkan hadis ini di dalam hadis-hadis palsu. Ini keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, di mana beliau menukilkan keterangan para imam ahli hadis tentang derajat hadis ini, yang menunjukkan bahwa hadis ini dhaif, lemah. Oleh karena itu
hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana tertera di dalam kitab Dhaif Sunan Abi Dawud hadis nomor 158. Jadi kesimpulannya hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi ia menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang telah menentukan waktu bagi musafir 3 hari 3 malam dalam hal boleh mengusap sepatu dan yang semisalnya, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Jadi yang dijadikan sebagai sandaran dan pedoman adalah hadis-hadis yang sebelumnya yang sahih dan telah dikuatkan oleh para imam ahli hadis. Dengan demikian selesai pembahasan tentang hadis-hadis yang tertera di dalam bab al-masah 'alal khuffain, dan pada pembahasan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang babu nawaqidil wudu, bab tentang pembatal wudu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.